Selamat siang Pak Riko, saya Safanila dengan NIM 2309000232 dari kelas B Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya. Baik, bisnis plan saya itu berjudul Bimbingan Belajar Online Membantu untuk Masuk Perguruan Tinggi. Ini nama saya, juga NIM, kelas, dan juga mata kuliah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5W+1 hanya terlebih dahulu. Business plan. Yang pertama itu apa? Jasa bimbingan belajar online untuk membantu siswa SMA atau SMK mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi seperti UTBK dan juga jalur mandiri yang disediakan oleh kampus. Why? Mengapa? Karena banyak siswa kesulitan belajar mandiri dan juga membutuhkan bimbingan yang fleksibel, praktis, dan serta terjangkau. Yang kau bagaimana? Dilaksanakan secara online melalui platform belajar dengan kelas live, video pembelajaran latihan soal, dan juga konsultasi jurusan. Yang selanjutnya ada siapa? Sasaran utamanya adalah siswa kelas 12 dan juga alumni gap year yang ingin masuk perguruan tinggi negeri atau swasta favorit. Kemudian kenapa, kapan? Diluncurkan menjelang musim ujian masuk perguruan tinggi atau sekitar bulan Januari sampai Mei dengan kelas yang tersedia sepanjang tahun. Di mana dilakukannya secara online sehingga bisa diakses dari mana saja menggunakan laptop atau ponsel. Di sini saya akan menjelaskan rancangannya. Yang pertama itu ada gagasan kreatif bisnis. Yang pertama, mendirikan platform bimbingan belajar online yang fokus membantu siswa SMK, SMA, atau SMK mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi seperti UTBK, kedinasan, dan juga jalur mandiri. Nama bisnis saya yaitu Fadila Braid yang menggambarkan tujuan bimbel, membantu siswa menjadi lebih cerah dan juga bersaing. Konsepnya, bimbel online interaktif dengan tutor berpengalaman, kelas live, rekaman video, dan juga fitur latihan soal yang adaptif. Nah, untuk yang kedua, di sini ada analisis pasar dan juga pemasaran. Target saya itu siswa SMA atau SMK kelas 12 dan juga alumni gap year, bahkan semi gap year juga. Kebutuhan pasarnya itu banyak siswa kesulitan untuk memahami materi UTBK dan juga butuh pendamping yang fleksibel. Persaingannya mungkin dari Ruang Guru, Zenius, Kuper, dan juga bimbel offline lokal. Keunggulan kompetitif, harga lebih terjangkau, jadwal fleksibel, mentor khusus sesuai dengan jurusan, dan layanan konsultasi pemilihan kampus. Di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasarannya itu saya menggunakan Instagram, TikTok, dan juga YouTube untuk promosi konten edukatif. Yang selanjutnya itu ada program referral, ajak teman dapat potongan harga. Kemudian ada iklan digital berbayar di platform pendidikan. Kemudian kerjasama dengan sekolah untuk seminar motivasi masuk PTN atau PTS. Yang selanjutnya ada analisis produk. Nah, di sini saya membuat seperti materi dibuat oleh tim pengajar berpengalaman dari berbagai universitas. Kemudian, platform ini menggunakan sistem learning management system atau LSF. Kemudian diadakan via Zoom dan juga tersedia rekaman video. Ada fitur kuis, forum diskusi, dan juga stimulasi tryout. Yang selanjutnya ada proses produk. Nah, di sini riset kurikulum dan juga kebutuhan UTBK. Jadi kita ngelihat siswa SMA atau SMK ini menggunakan kurikulum terbaru atau masih kurikulum yang lama dan kebutuhan UTBK gitu. Kemudian kita membuat modul digital dan juga video pembelajaran. Nah, modul digital ini bisa diakses di mana saja. Kemudian video pembelajarannya juga bisa di-download. Jadi kalau misalnya apa ya? Jadi kalau misalnya dari siswa itu sendiri ingin belajar lagi nih, nah video pembelajaran itu bisa di-download tanpa menggunakan jaringan paket internet. Kemudian ada rekaman dan juga editing materi.
Nah, materinya ini bisa di-download di mana saja, kemudian upload ke platform LMS. Dan pelaksanaan kelas live dan juga tryout itu secara berkala. Untuk tryout yang berkala ini, kita tuh bisa melihat kemampuan siswa untuk apa ya, matok mereka tuh bisa, ibaratnya mereka dari nilai 600 nih. Nah, dari tryout itu mereka bisa tahu gitu, jurusan mereka tuh bisa keterima atau tidak. Yang selanjutnya itu ada perencanaan pembangunan dan juga pengembangan usaha. Nah, di sini saya mau bikin 3 tahun. Yang pertama itu pada tahun pertama itu fokus pada ujiannya. Nah, kita tuh kayak belajar tentang bisa ke Saintek atau ke Sosum. Kemudian yang tahun kedua itu menambah layanan SBMPTN, kemudian kedinasan, dan juga SNBP. Nah, kalau SNBP itu kita lewat melalui jalur rapot, yang siswa SMA atau SMK itu mereka sudah melakukannya, sudah mengusahakannya dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Gitu. Jadi dengan nilai rata-rata mereka, mereka bisa tahu nih, mereka tuh bisa keterima di jurusan apa dan bisa peluang besarnya tuh di jurusan apa seperti itu. Kemudian di tahun ketiga membuka layanan offline seperti camp belajar intensif. Jadi kalau mereka yang mau online bisa dan offline juga bisa nih pada tahun ketiga. Kemudian ada analisis keuangan. Nah, analisis keuangan ini modal awalnya itu sekitar 10 juta sampai dengan 15 juta untuk biaya pembuatan platform, promosi, dan juga honor tunai pada awal. Kemudian sumber pendapatan dari biaya langganan kelas online atau paket belajar, mulai dari 100.000 sampai 500.000 per siswanya. Kemudian perkiraan keuntungan jika ada lebih dari 100 siswa yang aktif dalam platform ini bisa memperoleh pendapatan sekitar 10 juta per bulannya. Kemudian, target balik modal diperkirakan dalam waktu 4 sampai 6 bulan setelah berjalannya. Kemudian ada analisis SWOT, strategi. Nah, materinya tuh lengkap, kemudian tutornya berkelas, dan juga sistem online yang fleksibel. Kemudian ada weakness, ketergantungan pada koneksi internet. Kemudian ada opportunities yang meningkatkan minat belajar online pasca pandemi. Kemudian threats, persaingan tinggi dari platform yang besar. Kemudian ada strategi analisis WOT. Nah, di sini ada manfaat kekuatannya. Gunakan keunggulan interaktif dan harga terjangkau untuk promosi. Kemudian mengatasi kelemahan. Nah, di sini kayak kita menyediakan opsi download materi secara online, secara offline. Kemudian menangkap peluang. Nah, dengan kita berkolaborasi dengan sekolah dan juga influencer, nah kita itu bisa hmm, lebih dikenal lagi dan juga banyak nih yang mau gabung ke platform kita. Kemudian menghadapi ancaman. Nah, di sini kayak kita terus menghadirkan inovasi fitur unik seperti simulasi menentukan jurusan. Yang selanjutnya, ini ada lanjutan dari strategi analisis SWOT. Nah, di sini ada kekuatannya. Di sini saya ngasih 4 kekuatan. Yang pertama itu ada akses belajar yang fleksibel, kemudian harga yang terjangkau, kemudian tutor berpengalaman dan materi lengkap dan mudah dipahami. Kemudian kelemahannya itu butuh koneksi internet yang stabil, kemudian kurangnya interaksi secara langsung, bergantung pada teknologi dan promosi masih terbatas. Kalau peluang minat belajar online itu meningkat, banyak siswa butuh bimbingan UTBK, kemudian kolaborasi dengan sekolah, dan tren digital education terus bertambah. Nah, di sini ada ancamannya. Ancaman banyak pesaing bimbel online besar, berubah kurikulum ke ujian, kemudian menurunnya minat belajar daring, dan juga ketergantungan pada platform digital. Strategi. Nah, di sini ada 4 strategi. Yang pertama, itu ada stretch operation, menggunakan kekuatan untuk peluang. Nah, gini, menggunakan tutor ahli dan juga materi menarik untuk menarik lebih banyak siswa yang online. Kemudian strategi yang kedua, itu stress stretch, menggunakan kekuatan untuk ancaman. Nah, di sini
perkuatan promosi dan juga layanan agar mampu bersaing dengan bimbel yang besar. Kemudian yang strategi yang ketiga, itu kita memanfaatkan peluang untuk kelemahan. Memanfaatkan peluang untuk kerjasama sekolah untuk memperoleh promosi dan juga menutup kelemahan promosi. Kemudian, yang strategi yang terakhir itu ada peningkatan kualitas platform dan juga layanan agar tetap diminati meskipun pesaingnya tinggi. Di sini ada hasil produk yang dimana nama produk saya atau platform saya itu adalah Fadila Bright yang versi beta. Siap digunakan dengan fitur yang pertama itu ada kelas live interaktif. Yang kedua ada bank soal dan juga pembahasan UTBK. Yang ketiga ada konsultasi jurusan via chat. Dan yang terakhir ada dashboard nilai tryout dan juga rekomendasi belajar. Nah, di sini saya akan merangkumkan penjelasan saya tadi. Dengan adanya bimbel online ini, saya berharap dapat membantu siswa dan siswi, calon atau calon mahasiswa Indonesia lebih siap menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dan meraih cita-citanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Baik, Pak Riko, itu adalah penjelasan dari saya tentang businismen saya. Jika saya ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, selamat sore Pak Riko. Di sini saya akan memberi contoh tentang platform bimbingan belajar online karena saya belum bisa untuk membuat sebagaimana dengan aplikasi, jadi saya buat dengan platformnya saja. Sini. Nah, nah, platform saya seperti ini. Di bagian ujung kiri itu ada judulnya yaitu Fadila Bright dan juga di bagian kanannya itu ada fitur, ada harga dan juga dashboard. Nah, di sini itu langsung scroll ke bawah jadi kayak ada fitur unggulan, kemudian kayak kelas live dan juga rekaman, kemudian bank soal adaptif dan juga konsultasi jurusan. Kemudian contoh dashboard buat siswa itu progres belajarnya mungkin bisa sampai 62%. Kemudian trial terakhir itu kayak 650 poin yang bisa apa yang menjadi patokan untuk siswa itu, calon siswa itu untuk bener apa ya, tetap milih jurusan itu atau tidak gitu. Jadi dia bisa tahu peluang untuk mendapatkan jurusan tersebut gitu. Kemudian ada konsultasi aktif selama 2 minggu sesi. Nah, kalau beli paket belajar mungkin kayak ada yang akses modul dasar dengan 1 kali tryout dengan harga 100.000. Kemudian dengan Pro yang harganya 250 kelas live semua modul dan juga konsultasinya. Kemudian Premium 500.000 yang harga yang paling menurutku, yang menurut saya yang paling mahal itu bimbingan intensiv dan juga tutorial ahli. Nah, seperti ini, Pak. Nah, yang seperti ini mungkin coba yang jadi seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf ketika saya menjelaskan dari awal sampai akhir masih ada salah kata, masih banyak salahnya dengan saya menjelaskan dan juga sampai saya membuat website ini mungkin banyak salahnya juga. Saya minta maaf dan itu adalah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang, Pak Riko. Jadi sini saya akan melanjutkan tentang platform saya dan dari kemarin itu kan saya menjelaskan kalau dalam platform saya itu hanya ada bagaimana siswa itu mendapatkan nilai tryout, kemudian pencapaian siswa dan juga beberapa harga atau kelas yang bisa diikuti oleh siswa tersebut. Nah, di sini saya menambahkan gimana siswa itu apa ya belajar dengan platform saya. Sem-
Nah, di sini, di Vanilla Bright ini, hmm, di sini ada fitur, yang pertama itu ada fitur, di mana ada kelas live dan juga rekaman. Jadi, di kelas live ini mungkin bisa didapatkan dengan siswa yang mengikuti kelas pro, yang dimana setiap akhir kelasnya itu bisa diikuti kelas live, atau di setiap minggunya itu bisa mengikuti kelas live dari tutor atau guru yang sedang mengajar. Kemudian ada bank soal yang adaptif, jadi bisa dari soal-soal ini bisa menyesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga siswa tuh tahu mendapatkan nilai tryout-nya berapa, dan mereka bisa tahu untuk peluang agar apa ya diterima di fakultas atau universitas yang mereka inginkan. Kemudian konsultasi jurusan, jadi mungkin dari tryout ini, oh dengan nilai tryout ini kalian bisa masuk fakultas psikologi, mungkin mungkin bisa masuk fakultas ke apa ya matematika atau yang lainnya. Nah, di sini saya menambahkan materi dan latihan soal, yang dimana di sini ada beberapa seperti tes potensi skolastik atau TPS, kemudian literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, kemudian penalaran matematika, dan juga jalur mandiri. Nah, di sini saya menggunakan dua, yaitu jalur mandiri dari SIMAK UI dan juga UTUL UGM. Contohnya seperti ini, saya akan memilih salah satunya. Nah, di sini seperti materi itu seperti logika verbal, kemudian penalaran kuantitatif, dan juga kemampuan figural. Nah, contoh, jika semua A adalah B dan sebagian B adalah C, maka apakah A adalah C? Nah, di sini juga ada penjelasannya. Penjelasannya secara singkat, tidak selalu karena tidak semua B termasuk C. Jadi kalau misalnya kayak siswa kurang paham itu bisa lihat di sininya. Di sini juga ada lihat soal dan juga pembahasan. Nah, ini juga bisa apa ya, menambah skill dan juga pengetahuan siswa tersebut. Nah, seperti ini. Itu juga yang untuk jalur mandiri seperti ini. Campuran TPS, literasi, dan matematika tingkat lanjut. Contoh soal penalaran logis dan juga analisis teks. Kemudian latihan soal dan juga pembahasannya mungkin seperti ini. Contoh soal dan pembahasan jalur mandirinya seperti ini. Begitu juga yang lihat materi bahasa Inggris mungkin juga seperti ini, reading comprehension dan vocabulary gitu. Dan ini ke bawahnya itu sama seperti yang saya jelaskan kemarin juga. Contoh dashboard siswa itu kayak progres belajar siswa itu sejauh mana siswa itu memahami materinya. Kemudian nilai tryout. Nah, di nilai tryout ini mungkin siswa itu di akhir, bukan di akhir sih, mungkin seperti 2 minggu sekali atau seminggu sekali siswa itu menguji dirinya dengan tryout. Jadi setiap bulannya, setiap akhir bulan itu bisa mereka tuh bisa melihat, oh dengan nilai tryoutku segini nih aku kayaknya bisa nih buat lolos di psikologi Unpad misalnya seperti itu. Kemudian konsultasi aktif sesi 2 minggu. Nah, paket belajarnya itu sama. Yang standar itu, yang startnya itu bisa dari 100. Akses modul dasar juga 1 kali tryout. Kemudian pro-nya itu 250, kelas live, semua modul dan juga konsultasi. Jadi yang di pertama paket belajar ini, startnya itu, ini paket belajar selama 3 bulan. Jadi saya tuh mengaksesnya selama 3 bulan tapi dengan 1 kali tryout. Kemudian kalau yang pro, yang 250 kelas live, semua modul dan juga konsultasi itu saya selama 4 bulan. Dan dengan kelas live ini, siswa itu bisa bertanya-tanya secara langsung dengan apa ya kayak bukan dosen sih, guru
atau pemateri yang mengajarnya gitu, konsultasi. Kemudian yang premium ini saya selama paketnya selama 6 bulan, bimbingan intensif dan juga tutor per hari. Nah, kalau yang di premium ini mungkin saya tuh ingin membuat yang belajar secara langsung gitu, tetap online, tapi siswa dengan tutor atau siswa dengan pemateri itu kayak seperti Zoom atau secara langsung gitu. Nah, itu adalah dari platform atau website yang saya buat. Hmm. Baik, Pak Riko, itu adalah bisnis plan saya yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Dan mungkin dari bisnis plan saya ini nih, masih banyak kurangnya. Dan saya ucapkan maaf dan terima kasih banyak. Selamat siang Pak Riko. Dan juga semuanya.